Kakao atau Theobroma cacao adalah tanaman perkebunan yang banyak dibudidayakan hampir di seluruh kawasan Indonesia dan merupakan komoditas ekspor yang bernilai ekonomi tinggi. Bahkan, Indonesia telah menjadi negara penghasil biji kakao terbesar ketiga di dunia. Namun, perkembangan laju pertumbuhan ekspor kakao cukup berfluktuatif dan cenderung mengalami penurunan. Penurunan tren ekspor kakao disebabkan karena masih rendahnya mutu dan kualitas produk. Untuk itu, diperlukan manajemen perkebunan yang mempelajari cara mengatur dan mengelola pelaksanaan proses atau kegiatan-kegiatan dalam perkebunan dengan baik dan benar untuk mencapai keuntungan yang diharapkan secara efektif dan efisien. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diah Ayu Rodokiswari, NIM 1915109010002. Saya dari Program Studi Penyuluhan Pertanian, Fakultas Pertanian Universitas Jember. Baik, dalam proses manajemen perkebunan kakao ini, saya akan membahas beberapa hal. Yang pertama yaitu budidaya, yang kedua yaitu sumber daya manusia, dan yang ketiga yaitu bahan baku produksi. Tahapan persiapan lahan ini dilakukan dengan waktu yang relatif lama, yaitu sekitar 1 tahun. Yang perlu dipersiapkan adalah membersihkan area lahan, dan yang kedua pengolahan tanah dengan cara pemberian pupuk kandang untuk memperbaiki unsur hara di dalam tanah. Dan yang ketiga yaitu penanaman tanaman naungan. Jadi untuk tanaman naungan untuk tanaman kakao ini bisa dari jenis lamtoro ataupun salah satunya yaitu menggunakan pohon pisang. Yang kedua yaitu persemaian dan pembibitan. Bahan tanam yang digunakan yaitu biji kakao yang memiliki kualitas baik dan sehat serta unggul. Biji kakao kemudian direndam ke dalam larutan fungisida selama 10 menit untuk mencegah tumbuhnya jamur. Biji kakao yang telah berkecambah kemudian dipindah tanamkan ke dalam media pembibitan yang sudah dilubangi dengan cara membenamkan 3/4 bagian dari biji kakao, kemudian dilakukan penyiraman. Pembibitan juga bisa diperoleh melalui perbanyakan secara vegetatif, yaitu menggunakan sampung pucuk. Yang ketiga yaitu penanaman. Bibit yang sudah siap untuk dipindah tanam yaitu bibit yang sudah berumur sekitaran 3 bulan. Kemudian bibit ditanam dengan cara mengeluarkan bibit dari media tanam polybag, kemudian ditanam ke lubang tanam dengan kedalaman 50-50 cm, kemudian ditutup kembali menggunakan tanah. Penanaman bibit kakao ini dilakukan di antara tanaman naungan. Yang keempat yaitu pemangkasan. Pemangkasan yang pertama yaitu pemangkasan bentuk yang dilakukan sebelum tanaman kakao berbuah dengan tujuan untuk membentuk keseimbangan, kekuatan, dan juga merangsang daun untuk lebih produktif. Yang kedua yaitu pemangkasan pemeliharaan untuk membentuk keidealan dan menjaga kerangka percabangan. Yang terakhir yaitu pemangkasan produksi. Yang kelima yaitu pemupukan. Pemupukan pada tanaman kakao ini harus memperhatikan beberapa hal. Yang pertama yaitu tepat jenis, tepat dosis, tepat waktu, dan tepat sasaran. Pupuk yang digunakan dalam pemupukan ini meliputi seperti pupuk ZA, urea, KCl, NPK, maupun pupuk organik seperti kompos atau pupuk kandang. Model untuk pemupukan ini bisa menggunakan model pupuk dibenamkan, dilarikan, maupun di sekitar tanaman. Proses yang keenam yaitu pengendalian hama dan penyakit tanaman. Hama yang sering menyerang tanaman kakao yaitu hama penggerek dan penghisap buah. Hama ini bisa dikendalikan dengan cara penyemprotan pestisida nabati selama 1 minggu sekali atau 2 minggu sekali jika intensitas serangannya sudah mencapai batas ambang ekonomi. Sedangkan penyakit yang sering menyerang tanaman kakao ini yaitu penyakit VSD yang disebabkan oleh jenis jamur dan juga penyakit busuk buah yang bisa dikendalikan dengan cara penyemprotan. Yang terakhir yaitu proses pemanenan. Tanaman kakao siap dipanen ketika sudah berumur 3-4 tahun setelah tanam. Untuk ciri morfologis buah kakao yang siap untuk dipanen yaitu dicirikan dengan warna kulit kakao yang sudah berubah menjadi kuning atau sedikit oranye. Untuk teknik pemanenan kakao sendiri tidak dilakukan secara sembarangan dan harus menggunakan alat tertentu seperti gunting khusus untuk memanen buah. Yang kedua, saya akan membahas mengenai sumber daya manusia. Sumber daya manusia
adalah faktor yang penting dalam peningkatan produktivitas kakao. Kegiatan operasional yang berkaitan dengan produksi kakao bergantung terhadap kualitas yang dimiliki oleh sumber daya manusianya sendiri. Pengembangan sumber daya manusia melalui basis kompetensi dapat meningkatkan kualitas kerja sehingga dapat memaksimalkan produktivitas yang diperoleh. Yang ketiga, saya akan membahas mengenai bahan baku produksi. Kualitas bahan baku juga sangat berpengaruh terhadap proses produksi. Biji kakao dapat dibagi menjadi dua jenis, yaitu jenis kakao mulia yang berasal dari tanaman kakao jenis Criollo dan jenis kakao linda yang berasal dari jenis tanaman kakao Forastero. Kakao Criollo termasuk jenis tanaman dengan biji kakao dengan mutu terbaik dibandingkan dengan biji kakao dari jenis Forastero.